Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Marilah kita dengarkan khotbah minggu ini yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, ketika Yesus memasuki Yerusalem, rupanya sudah ditunggu 10 orang kusta. Karena Yesus buat mereka tidak asing lagi bagi ke-10 orang kusta itu. Mungkin mereka telah mendengar tentang siapa Yesus yang mampu melakukan berbagai mukjizat. Ketika Yesus melihat ke-10 orang tersebut tinggal berdiri agak jauh karena orang berpenyakit kusta tidak diizinkan dekat dengan siapapun. Mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Kalau kita perhatian seruan 10 orang tersebut, mereka tidak berseru, "Yesus, sembuhkanlah kami." Mengapa demikian? Sesungguhnya penyakit kusta justru membuat orang yang mengalaminya hidup terasing, jauh dari keluarga dan kerabatnya, dianggap pendosa atau najis sehingga harus disendirikan, yang bisa membuat orang bukan hanya sakit fisik tetapi juga depresi, tertekan mental dan jiwanya, sehingga mereka berharap bahwa Yesus akan mau untuk mengasihi mereka yang menaruh belas kasihan atau menunjukkan kemurahan hati. Yesus memandang ke-10 orang tersebut dan mengatakan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Saudaraku, dalam kitab Imamat pasal 14 ayat 1 sampai 32 mencatat bahwa hanya para imamlah yang berhak untuk menyatakan bahwa seseorang terkena kusta telah tahir atau sembuh dan diizinkan untuk kembali berkumpul bersama keluarganya. Tanpa banyak tanya, maka ke-10 orang tersebut menaati firman Yesus dan benar saja ternyata di tengah jalan mereka menjadi tahir atau sembuh. Di sini kita melihat dan meneladani sikap ketaatan 10 orang tersebut untuk melakukan suatu perintah dari Tuhan Yesus. Dari ke-10 orang tersebut, bahwa hanya seorang saja yang kembali sambil memuliakan Allah, bahkan tersungkur di depan kaki Yesus serta mengucapkan syukur, dan orang itu adalah seorang Samaria yang dianggap sebagai pendosa dan dianggap najis karena kewarganegaranya sebagai seorang Samaria. Yesus menjawab, "Bukankah ke-10 orang tadi telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak
adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari para orang asing ini? Saudaraku, mengapa Yesus menyebut orang Samaria sebagai orang asing? Ini sesungguhnya menyinggung mereka yang menganggap Samaria sebagai pendosa dan tidak layak diselamatkan. Karena justru seorang Samaria itulah yang tahu diri. Ia melakukan tindakan benar, yakni memuliakan Allah. Sementara 9 orang lainnya hanya menaati firman dan perintah Yesus karena kebutuhan atau keinginan untuk sembuh. Tetapi setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka justru pergi dan mengabaikan Yesus yang telah menyembuhkan mereka bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Artinya mereka taat karena mereka butuh. Pada akhirnya saudaraku, kepada orang Samaria itu Yesus juga mengatakan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Firman ini sungguh begitu indah, sebab Yesus tidak hanya menyelamatkan jasmani orang yang terkena kusta dan dia dianggap sampah masyarakat, tetapi oleh imannya Yesus dapat hidupnya diselamatkan oleh Yesus. Samaria ini tidak taat karena kebutuhan, tetapi ia taat karena ia menyadari hidupnya adalah suatu anugerah Allah di dalam Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kitab Lukas ini telah kita ketahui bahwa Yesus mengasihi semua orang, dan mereka yang diselamatkan bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan atau pula asal usulnya, melainkan karena iman. Saudaraku, cerita Yesus dalam perikop kita yang menyembuhkan orang kusta ini mengingatkan kita untuk tidak memandang seseorang dari latar belakang sebagai suatu alasan bagi kita untuk mau bergaul dengan orang tersebut atau tidak. Istilahnya, janganlah pilih-pilih teman. Melainkan kita hidup di dunia ini, semua orang bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Baik orang yang dianggap jahat dan dianggap baik, sama-sama menerima matahari, sama-sama menerima hujan, sama-sama merasakan panas, sama-sama merasakan dingin. Semuanya sama-sama bisa disembuhkan Tuhan. Tetapi hanya orang yang mampu untuk memuliakan Allah, tersyukur dan mengucapkan syukur, yang diselamatkan hidupnya, itulah orang yang beriman. 9 orang yang sembuh tetapi tidak kembali memuliakan Tuhan adalah contoh dari orang-orang menerima berkat Tuhan tetapi melupakan Tuhan dan tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mereka mungkin akan menceritakan proses kesembuhan mereka kepada orang tentang Yesus, tetapi mereka tidak mengambil kesempatan untuk berjumpa secara langsung untuk berterima kasih kepada Yesus. Kebahagiaan karena kesembuhan dari sakit telah membuat 9 orang itu mengabaikan Yesus. Beda dengan orang Samaria yang sembuh dan kembali kepada Tuhan. Kebahagiaan yang sangat kuat tidak membuat ia mementingkan diri sendiri, tetapi menyadarkan ia bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Orang Samaria itu tahu diri, dia bukan siapa-siapa jikalau bukan karena Tuhan. Ia masih akan hidup dalam keterasian jika bukan karena Tuhan. Seharusnya dia masih dianggap sampah dan aib dosa, harusnya masih melekat dalam dirinya. Tetapi karena Yesus, maka hidupnya menjadi berarti. Eksistensi atau keberadaan Yesus mengubah yang tidak berarti menjadi begitu berarti. Mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang begitu bernilai. Mari kita renungkan, sudah sejauh mana kita mengenal Yesus? Apakah kita mengenal Yesus sebagai anugerah terindah penyelamat tetapi juga memiliki hidup kita? Oleh karena itu, saudaraku, mari muliakanlah Tuhan, tersyukurlah di hadapannya dan mengucap syukurlah kepadanya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Terima kasih Tuhan.
atas firman. Itulah pelita bagi kehidupan kami, supaya kami mampu merasakan tuntunan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.